أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Bertastiawan, NPM 1851040309 dari MBS kelas D semester 4. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan contoh khutbah Jumat untuk memenuhi tugas PPI MBS kelas D semester 4. Jadi yang pertama itu ketika sudah akan dimulai khutbah Jumat, maka khotib menaiki mimbar dan membacakan salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khotib duduk di mimbar sembari mempersiapkan khutbahnya, maka muazin akan azan yang pertama, dan setelah itu barulah dimulai pembukaan khutbah, dan saya akan mempraktekannya sekarang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina ma yahdihillahu fala mudillillah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, khotib mengingatkan dan menyegarkan kembali pemahaman al-haq kepada kita berdiri pribadi dan para jemaah rahimakumullah. Betapa dinul Islam yang kita anut dan kita imani mewajibkan kita untuk bekerja dan atau berusaha mencari rezeki yang halal. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk bekerja sebagai bentuk ibadah yang diridhoi Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan antara lain dolabul halal faridatun ba'dal faridah. Bekerja berarti rizki yang halal itu merupakan suatu fardu kewajiban sesudah kewajiban beribadah yang bersifat mahdoh. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Bahkan orang yang telah bekerja karena mencari rizki yang halal, insya Allah akan mendapat rizki yang dibutuhkannya, juga diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang di waktu sorenya merasa kelelahan karena bekerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapatkan ampunan dari Tuhannya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dalam hal ini, al-Islam sangat mencela pengangguran, orang yang luntang-lantung tiada karuan. Walaupun seseorang memiliki harta dan uang yang cukup, namun kalau tidak bekerja mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka menurut para ulama hal itu sangat tercela, termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu dan dilarang agama.
Karena dengan bekerja dan berusaha, maka kehidupan sosial dan berbagai aspek bisnis produksi, jasa dan pemasaran pun akan menjadi hidup, serta berkembang dinamis. Jual beli perdagangan dan perniagaan sebagai bentuk interaksi ekonomi yang positif, saling memenuhi kebutuhan antara produsen dan konsumen, akan tumbuh pula secara dinamis, membentuk dinamika kehidupan masyarakat yang harmonis. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijrotan an tarodin minkum wala ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahiman." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan dan berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Islam sangat menghargai orang-orang yang bertebaran di muka bumi untuk bekerja dan berusaha dengan cara yang halal. Namun jemaah Jumat rahimakumullah, dalam berusaha itu, mengelola harta itu, dan bisnis itu ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dengan sepenuh hati agar kehidupan ekonomi sosial masyarakat berlangsung harmonis. Seperti halnya rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi bersama agar arus lalu lintas dapat berlangsung dengan baik. Semua pihak menjadi selamat, terhindar dari kecelakaan dan merugikan. Dan di antara rambu-rambu ekonomi yang harus ditaati itu adalah larangan mengembangkan harta dengan jalan riba. Secara pengertian bahasa, riba berarti aziyadah, yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilahnya, riba adalah tambahan atas harta pokok atau modal dengan cara yang batil, yakni melanggar tuntunan agama Allah. Misalnya, seseorang A meminjam uang kepada temannya si B yang harus dikembalikannya dalam tempo 1 bulan dengan tambahan sebesar 15% dari jumlah yang ia pinjam sebulan. Diharamkannya riba itu tanpa dikaitkan dengan kadar tambahan tersebut. Banyaknya haram, dan meskipun cuma sedikit juga tetap haram. Dalam konteks ini, sangat banyak kemudorotan yang terjadi dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Karena praktek riba ini pada dasarnya adalah bersifat eksploitatif dan mematikan jiwa sosial. Sementara dalam kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan adanya saling tolong-menolong dan transaksi yang menguntungkan. Dalam kebajikan dan takwa, bukan eksploitasi yang bersifat menindas, yakni di mana orang kaya mengeksploitasi kaum miskin sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin melebar dan pada gilirannya mengakibatkan kecemburuan sosial yang berdampak sangat berat. Larangan riba dalam Islam ini sangat tegas, tidak memandang besar kecilnya nominal daripada riba tersebut. Misalnya, tambahan yang berlipat ganda 10%, 20% atau 50% yang dipersyaratkan pada waktu terjadi akad peminjaman, semuanya dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW juga melaknat orang yang memakan atau mengambil riba, dan orang-orang yang terlibat dalam transaksi ribawi itu sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir. Ia berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan atau mengambil riba,
menuliskan, dan 2 orang yang menyaksikannya. Ia berkata, mereka itu berstatus hukum sama, yakni sama-sama berdosa karena praktek riba itu. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, wahai para jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bekerja atau berusaha mencari rizki yang halal dengan segenap daya dan kemampuan yang dikaruniakan Allah kepada kita, dan dengan menaati rambu-rambu agama Allah serta meninggalkan semua praktek ribawi. Hal ini perlu diingatkan dan ditekankan lagi karena betapa banyak orang yang mengaku beriman tetapi masih juga bertransaksi dengan riba. Paling tidak adalah sebagai peminjam atau menjadi nasabah rentenir atau di perbankan konvensional yang mempraktekkan sistem ribawi berupa interest atau bunga atas peminjaman yang diperoleh. Perhatikanlah sekali lagi, rambu-rambu lalu lintas saja harus ditaati agar selamat dalam perjalanan. Maka rambu-rambu agama Allah tentu harus lebih ditaati lagi agar kita dapat selamat di dunia dan di akhirat, serta tergolong orang-orang yang beriman. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Aqulu quli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyudirahu ala dini kulhi walau karihal muskun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ahyai minhum amwat innaka sami'ul gharibu mujibu da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna innakum minal musriqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yazikum la'alakum tazakkarun. Fazkurullahul azim yazkurun washkuru ala nikmati yazikum.